Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah al-yauma sanadrusu al-lughah al-arabiyyah. Qabla nabda hadat dars, hayya naqra al-basmalah wa du'a qabla durus. Wahid ithnani salasah isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, kaifa halukum? Alhamdulillah, insyaallah kulukum fi sihah wal afiyah jayyidah. Insyaallah fi hadzal yaum sanata'allam anil al-lughah al-arabiyyah wal madah fi hadzal yaum insyaallah anil al-imtihan al-madrasiyah, yaitu adalah tentang ujian sekolah yang akan kita laksanakan insya Allah seminggu lagi. Nah, pelajaran bahasa Arab, kisi-kisi ujian sekolahnya adalah sebagai berikut yang harus kalian perhatikan ya. Jadi di kelas 12 nanti kita akan ada ujian sekolah bahasa Arab yang dimana kisi-kisinya adalah tentang yang pertama adalah menentukan bilangan bertingkat, kayak angka 1 ke pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu ada menentukan kalimat jumlah mufidah dan jumlah ismiyah. Lalu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, di mana kalau jumlah ismiyah itu berarti diawali oleh isim. Di mana kalau isim atau kata benda adalah kata yang diawali oleh alif lam. Jadi setiap ada alif lam berarti itu adalah isim atau kata benda. Kalau fi'il berarti diawali oleh kata kerja, di mana dia nggak ada alif lam di awalnya. Dan biasanya kalau fi'il madhi dia terdiri dari 3 huruf. Kalau fi'il mudhari berarti dia diawali oleh huruf-huruf alif, nun, ya, dan ta. Lalu setelah itu ada menentukan struktur kalimat dengan fi'il madhi dan mudhari. Lalu menentukan struktur kalimat dengan isim, fi'il, dan huruf. Lalu selanjutnya adalah menerapkan kaidah isim nakiro dan ma'rifah. Ini pelajaran kelas 10 ya. Jadi di kelas 10 kita sudah belajari isim nakiro dan ma'rifah. Kalau misalnya nakiro adalah kata benda, kalau isim itu kan kata benda yang tidak diawali oleh alif lam. Nakiro itu maksudnya dia kata bendanya itu masih nggak tahu nih milik siapa, jadi dia tidak diawali oleh alif lam. Tapi kalau misalnya ma'rifah, dia diawali oleh alif lam. Walaupun nggak diawali oleh alif lam, tapi dia tuh udah tahu nih dia tuh siapa. Contohnya ma'rifah itu adalah nama orang, nama tempat, terus misalnya nama sekolah, pokoknya setiap nama-nama itu adalah ma'rifah. Atau misalnya kata tunjuk, hadza hadihi, terus domir, huwa, hiya, anta, atau kata-kata benda yang ada alif lamnya itu ma'rifah. Sedangkan nakiro adalah yang tidak ada alif lamnya. Lalu melengkapi teks dengan kalimat. Lalu selanjutnya ada menerapkan kaidah an plus fiil. An plus fiil, di mana kalau misalnya an plus fiil itu fiil dan fiil bertemu, lalu dia harus dipisahkan oleh an. Lalu selanjutnya ada naat man'ut. Kalau naat man'ut itu berarti dia adalah yang menunjukkan kata sifat. Ya, kata sifat di mana naat dan man'utnya itu harus sama, baik dari alif lamnya, jenis kelaminnya atau jenis muzakkar dan muannasnya, perempuan dan laki-lakinya, terus jumlahnya itu harus sama semuanya. Nah, sekarang kita coba untuk membahas soalnya, Nak, ya. Jadi ini ada soal dari US tahun lalu. Kita akan coba bahas soal-soalnya hari ini. Nah, kalian lihat dari soal pertama ya. Ini adalah ujian sekolah tahun lalu, bahasa Arab. Insya Allah sih nggak jauh-jauh dari kisi-kisi yang tadi. Oke, kita mulai saja. Dari nomor 1. Kalau misalnya di sini ada sebuah teks, kalian lihat dulu pertanyaannya ya. Setiap ada pertanyaan membaca atau qiraah, maka kalian lihat dulu pertanyaannya di sini. Al-ibaroh al-munasiba lil faroghi hiya. Al-ibaroh itu adalah kata yang tepat
untuk mengisi al-faragh, titik-titik yang kosong adalah, berarti kita harus baca nih atasnya, karena disuruh mengisikan. Assalamualaikum ya Ridwan, naharuka Sa'id, dia bertanya, naharuka Sa'id, apakah siangmu menyenangkan? Waalaikumsalam. Kalau misalnya ada istilah, kan kalau sobahul khair jawabannya adalah sobahun nur. Tapi kalau naharuka Sa'id, jawabannya adalah, berarti tinggal dijawab aja, ini adalah istilah yang harus kalian hafal ya. Kalau naharuka Sa'id, jawabannya adalah Sa'idul Mubarak. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Sa'idul Mubarak, ini jawabannya. Miss besarin yang ada jawabannya. Nah itu nomor 1. Jadi dihafalin ya, kalau ada perkataan naharuka Sa'id, kita jawabnya adalah Sa'idul Mubarak. Lalu kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Langsung ke pertanyaannya. Al-ijabah al-munasibah lil faraghi hiya, jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, berarti kita lihat dulu titik-titiknya, kita lihat kata sebelum titik-titiknya. Amin, syukron. Ilal liqa. Nah, di sini clue-nya adalah di kata ilal liqa. Kalau misalnya ada ilal liqa, maka cara menjawabnya adalah apa? Ketika ada kita bilang, hai sampai jumpa, gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau sampai jumpa, kita jawabnya iya, hati-hati, sampai jumpa juga. Nah, kalau dalam bahasa Arab, ada istilahnya. Kalau ilal liqa, sampai jumpa, maka kita harus jawabnya dengan, bukan ilal liqa juga, tapi dengan ma'as salamah. Ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Ma'as salamah. Dihafalin ya. Kalau tadi naharuka Sa'id, jawabannya Sa'idul Mubarak. Kalau ilal liqa berarti ma'as salamah. Oke, nomor 3. Ini karena di sini kan panjang. Nah, sebelum kita baca teksnya, kita lihat dulu pertanyaannya. Ad-dhamir al-munfasil al-munasib lil faragh. Pokoknya kalau misalnya ada lil faragh, berarti lihat titik-titik ya, yang kosong. Ad-dhamir al-munfasil, dhamir munfasil adalah dhamir yang terpisah ya. Al-munasib yang cocok lil faragh untuk titik-titik di atas adalah, berarti harus dibaca nih. Naharuka Sa'id ismi Solih. Naharuka Sa'id itu kayak selamat siang. Ismi, nama saya, Solih. Umri, umurku, situn asyarah sana. Situn asyarah berarti 16 tahun. Ana min Jakarta, saya dari Jakarta. Asimah Indonesia. Asimah itu adalah ibu kota Indonesia. Wahadza zamili, dan ini temanku. Ismuhu Hasan. Namanya, hu-nya itu nama temannya, ismuhu Hasan. Berarti ini yang cocok apa? Titik-titik min. Hiya, kalau hiya, huwa, hadza, hadihi, hunna. Berarti ini kan yang pertanyaannya adalah kita harus mengisi dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu apa aja? Yang namanya ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu dhamir munfasil. Berarti kita tinggal isi aja titik-titik ini dengan dhamir munfasil. Kita lihat alif ini dhamir munfasil bukan? Iya, berarti betul ya. Ba, dhamir munfasil? Iya, huwa. Yang C, hadza dhamir munfasil bukan? Oh, bukan ternyata. Karena bukan berarti kita udah blacklist nih, dia jadi pakai lagi yang C. Yang D, hadhihi. Dia bukan dhamir, dia adalah kata tunjuk, berarti bukan juga. Yang E, hunna. Hunna dhamir munfasil, berarti dia termasuk. Berarti pilihannya ada A, B, dan E. Nah, kita lihat lagi di sini titik-titiknya. Hasan. Hasan itu laki-laki perempuan? Laki-laki. Nah, karena Hasan itu laki-laki, berarti yang cocok adalah hiya, huwa, apa hunna. Kalau hiya itu kan dia, tapi untuk perempuan. Kalau huwa, dia untuk laki-laki. Kalau hunna, mereka untuk perempuan. Berarti yang cocok adalah huwa, karena Hasan itu adalah laki-laki. Oke, sekarang nomor 4. 7 anak laki-laki itu bermain badminton di lapangan.
Nah, di sini dari pilihan A sampai pilihan E semuanya hampir sama. Kecuali dua kata pertama. Nih, dua kata pertama itu beda-beda. Yang A, sab'u waladin. Yang B, sab'atu waladin. Yang C, sab'u auladin. Yang D, sab'atu auladin. Yang E, sab'atu waladun. Nah, angka 3 sampai angka 7, kalau kita mau berbicara angka, ini pelajaran kelas 11. Untuk pelajaran angka 3 sampai angka 7, itu dia angkanya itu harus berbanding terbalik dengan yang diangkakan. Misalnya ini kan 7 anak ya, 7 anak laki-laki. Anak laki-laki itu dia muzakkar atau muannas, perempuan atau laki-laki. Nah, karena dia muzakkar laki-laki, karena anak laki-laki, maka angkanya itu harus muannas. Jadi kebalikannya. Berarti kita cari nih angka muannas. Cirinya apa kalau angka muannas? Cirinya adalah dia harus ada ta marbutoh. Berarti kita cari yang ada ta marbutoh. Yang angkanya belakangnya ta marbutoh. Berarti yang B, terus yang D, sama yang E. Ya. Berarti yang A sama C udah bukan jawabannya, ya. Berarti kita lihat B, D, dan E. Nah, tinggal anak laki-lakinya. Nah, kalau angkanya 7, 3 sampai 9, angka 3 sampai 9, subjek atau ma'dudnya yang diangkakan itu harus berbentuk jamak. Jadi bukan satu orang, tapi jamak. Berarti kalau anak laki-laki aja satu orang itu kan waladin. Kalau misalnya jamak itu aulad jamaknya. Berarti kita cari nih yang sab'atu auladin. Yang mana? Berarti jawabannya adalah yang D. Ya. Nah, selanjutnya yang nomor 5. Karena ini teks, kita lihat dulu pertanyaannya dulu. Ain al-khobar fi hadhil jumlah. Tentukan khobar pada kalimat di atas ini. Khobar. Nah, di awal kalimatnya ada kata kana. Nah, setiap kana ini berarti dia harus mempunyai isim dan khobar. Isim kana itu adalah huruf yang terletak setelah kana. Berarti ini adalah isim kana. Lalu khobar kananya mana? Khobar kananya berarti setelah isim. Kan isim kananya adalah al-arabiyah. Setelah kana tuh pasti isim ya. Setelah kana itu isim, ini isim. Lalu setelahnya itu baru khobar. Berarti khobarnya yang mana? Yang lughah. Nah, kita cari aja deh yang lughah yang mana. Oh, yang C. Berarti yang C jawabannya ya. Nah, sekarang nomor 6. Unzur ila surah at-taliyah. Lihatlah ila ke as-surah at-taliyah, gambar berikut ini. Coba kita lihat gambarnya. Ada poster, buanglah sampah pada tempatnya. Al-jumlah al-mufidah allati tashmulu fi'lul amri. Jumlah mufidah yang menggunakan fi'il amar. Kalau fi'il amar berarti dia harus di depannya. Kalau fi'il amar berarti perintah ya. Perintah, berarti di depannya itu nggak boleh ada huruf-huruf mudhoro'ah atau kayak fi'il mudhore. Di depannya itu nggak boleh ada huruf anita, alif, nun, ya, dan ta. Berarti yang A ini salah nih karena depannya ya. Terus yang C nggak boleh diawali oleh lam kalau fi'il amar, bukan latarmi. Terus yang dal, lantarmi, janganlah, kurang ya. Lam, tidak boleh. Nah, sedangkan di sini di posternya tuh dia buanglah sampah pada tempatnya. Berarti tidak ada kata tidak atau jangan. Berarti yang C sama E itu bukan jawabannya. Karena la, lan, dan lam itu artinya jangan atau tidak. Sedangkan di posternya nggak ada jangan ya. Cuman buanglah sampah pada tempatnya. Berarti yang cocok alif atau ba. Nah, untuk fi'il amar itu pasti diawali oleh alif ya. Alif berharokat kasroh, ingat ya. Fi'il amar diawali oleh alif berharokat kasroh. Berarti irmi.
ba. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang nomor 7. Ana min Jakarta, min aina jita ya ukti? Jitu min Jakarta aidon. Jita itu artinya adalah datang. Aku datang dari Jakarta juga. Walakin fi Syarqiyah, tapi di Syarqiyah itu timur. Tapi di Jakarta Timur. Noktoh, tanda tanya. Terus dia jawabnya gini, huwa fi syari' Soekarno Hat Rokmun Khamsah Wasitun Jakarta Al-Ghorbiyah. Tiba-tiba nih jawabannya adalah jalan. Kalau misalnya ada jawaban jalan, berarti dia menanyakan alamat. Kalau menanyakan alamat bahasa Arabnya apa kalau menanyakan? Ya, aina taskun, gitu ya. Aina taskun, berarti jawabannya adalah yang A. Untuk menanyakan alamat adalah aina taskun. Nah, bedanya apa nih sama yang D? Ini juga aina taskunina. Kalau aina taskunina berarti dia bertanya kepada perempuan, sedangkan ini kan laki-laki semua. Sofyan dan Salman. Maaf, kenapa dia itunya bukan aina taskunina? Karena di sini jawabannya si Sofia itu dia huwa. Huwa itu kan laki-laki ya. Karena huwa itu laki-laki, berarti jawabannya adalah yang aina taskunu, bukan aina taskunina. Kalau di sininya hiya, berarti dia aina taskunina. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Nahnu al-atibba. Wajaba alaina nuqtah bil jiddi wan nasyat. Al-fi'lil mudhari' al-mansub al-munasib al-farugh huwa wajaba alaina nuqtah bil jiddi wan nasyat. Ketika ada fi'il bertemu dengan fi'il, maka ini kan fi'il. Nah, jawabannya ini fi'il semua nih, Nak. Ada nashkia, semuanya fi'il. Maka harus dipisahin. Ingat kan, kalau ada fi'il bertemu dengan fi'il harus dipisahkan dengan kata an. Berarti jawabannya adalah an-nashkia. Setiap fi'il bertemu dengan fi'il harus dipisahkan dengan an. Lalu nomor 9. Langsung ke pertanyaannya. Al-fiqrah ar-ra'isa fi hadzal jumlah hiya. Ingat, kalau misalnya ada pertanyaan al-fiqrah ar-ra'isa, kalian nggak usah pusing-pusing lihat pertanyaannya, langsung dilihat kata yang pertama, karena itu adalah jawabannya. Fiqrah ra'isa dia gagasan utama atau pokok pikiran, biasanya ada di kalimat pertama. Berarti jawabannya adalah Zaro Ahmadu akhahu fil qaryati ayyamul utwa. Berarti jawabannya adalah yang A. Lanjut, nomor 11. Yaskunu Khalid fi qaryatin saghiratin fiha naharun saghirun al-mazari'i al-khadra. Dzaraf al-munasib huwa dzaraf. Dzaraf itu kata letak atau kata depan belakang, itu dzaraf ya. Kita artiin dulu. Yaskunu Khalid. Yaskunu tadi apa? Tinggal ya. Khalid tinggal fi qaryatin saghirah, di desa. Qaryah itu desa, saghirah kecil, di desa kecil. Fiha naharun saghirun. Di sana ada sungai yang kecil. Noktoh al-mazari', pertanian, al-khadra, pertanian maksudnya di sini adalah pertanian. Al-mazari' al-khadra itu pertanian. Nah, yang cocok apa? Ada kata sungai, ada kata pertanian. Kira-kira naharnya itu terletak di mana? Yang alif jawabannya fauqa, di atas. Cocok nggak? Sungainya di atas pertanian. Atau ila, ke. Sungai ke pertanian. Kayak kurang nih. Terus idza, jika. Jika itu bukan zorof ya, berarti ini bukan. Amama, di depan. Naharnya itu, sungainya itu di naharun saghirun amamal mazari'i al-khadra.
sungainya di depan pertanian atau di depan sawah. An, tentang, berarti ini juga bukan ya. Yang C sama yang E kita blacklist. Yang B tadi kurang tepat ya, masa sungai ke sawah kurang tepat aja. Letaknya sungai itu biasanya mungkin ada di depan sawah, berarti yang B ya. Yang D. Nomor 12. Langsung ke sininya aja pertanyaan. Al-fi'il mudhari as-sudasi al-munasib huwa. Fi'il mudhari yang cocok kira-kira yang mana? Coba harus kita baca. Saya tia al-imtihan an qarib ya Furqan. Ulangan akan datang sebentar lagi Furqan. Tom'an ya Ustadz. Baik Ustadz. Labud dali aku harus, labudda itu harus, wajib, li untukku, maksudnya di sini aku wajib, an titik-titik biljib di wan nasyat. Karena dia mau imtihan berarti harus apa kira-kira? Ya, berarti harus belajar yang baik. Belajar itu bahasa Arabnya adalah at-ta'allam. Salah. Jawabannya yang D ya. Oke, nomor 14. Rotib hadhil jumlah litakwin litakawanu mufidah sohihah. Disuruh menyusun kalimat ini dengan benar ya, menjadi sebuah kalimat yang benar. Yang pertama, summa tusallil maghrib wa taqra'ul Qur'an al-Karim hatta adzanal muadzinu lis-sholatil isya. Ini kayaknya nggak mungkin pertama, karena nggak mungkin kita kalimat tiba-tiba depannya summa. Summa itu kemudian. Berarti ini tidak mungkin yang pertama ya, yang alif. Yang Mbak, tarji'u Khadijah minal mustashfa. Ini bisa pertama. Coba kita lihat dulu yang tak. Khadijah tobibah fil mustashfa husada utama. Ini juga bisa pertama. Sa fatusoli al-asya summatana walul asya ma'a usratiha. Fa, kalau saya ada fa, ada summa, berarti dia bukan kalimat yang pertama nih, bukan di awal kata. Berarti yang cocok antara ba dan ta. Berarti kita harus lihat artinya. Tarji'u itu pulang. Khadijah pulang minal mustashfa dari rumah sakit visa atis sadisa pada jam 6. Terus yang tak, Khadijah tobibah, Khadijah seorang dokter. Fil mustashfa di rumah sakit husada utama. Berarti yang cocok yang mana yang duluan? Yang tak ya. Dia menerangkan dulu tentang Khadijah. Khadijah seorang dokter. Terus baru deh yang Mbak tarji'u Khadijah, kemudian Khadijah pulang dari rumah sakit jam 6. Berarti urutannya tak dulu baru yang Mbak. Coba kita lihat di sini. Yang depannya tak yang mana? Oh, yang E. Berarti yang E jawabannya ya. Qara'al muslimun suratul Fatihah inda sholah. Ma makna kalimat khot? Apa arti kata yang digaris bawahi? Khot itu garis bawahi min hadhil jumlah. Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Ini jawabannya ya. Selanjutnya. Mata satarji'u minal ma'mal ya Abi? Kapan kamu pulang dari lab ayah? Kata abinya, searji'u fi waktil masa. Aku akan pulang pada sore hari, insya Allah. Al-muradif, ingat, kalau misalnya ada kata al-muradif, berarti itu artinya adalah persamaan. Persamaan dari tarji'u, yang di bawah katain kan, di bawah garisin adalah satarji'u. Berarti jawabannya adalah, tarji'u itu persamaannya adalah ta'udu, kembali. Lanjut, nomor 16. Sobahul khair ayyuhat tilmiz. Selamat pagi murid-muridku. Sobahun nur ya Ustadz. Selamat pagi Ustadz. Hal fahim tu nuktoh ad-darsi al-madhi. Apakah kamu paham pelajaran minggu lalu? Naam, fahimna insyaallah. Iya, insyaallah kami paham. Thayyib. Al-an nastamir ila ad-dars ba'daha. Kita akan melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Harful jar amunasib, huruf jar yang sesuai untuk melengkapi titik-titik di atas. Ila,
Cocok nggak? Hal fahimtum. Apakah kamu mengerti ilat darsil maudi ke pelajaran lalu? Kurang cocok ya. Fi artinya di. Apakah kamu mengerti di pelajaran lalu? Kurang cocok juga. An tentang. Hal fahimtu anit darsil maudi. Apakah kamu mengerti tentang pelajaran minggu lalu? Lumayan cocok. Kita lihat dulu yang D. K. Apakah kamu mengerti? K itu seperti pelajaran minggu lalu. Kurang cocok ya. Lalu fa itu dia maka. Apakah kamu mengerti maka pelajaran minggu lalu? Kurang cocok juga. Berarti yang paling cocok adalah yang an, tentang. Kita lanjut ya. Nomor 17. Al-Quran kitabul muslimin wal muslimat nuzila ila Rasulullah il Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi syariah kamilah lidinil Islam. Al-maudu itu artinya judul. Al-munasib yang sesuai lil muqallati as-sabiqah untuk paragraf di atas. Judul yang sesuai adalah, karena ini baru bicara tentang Al-Quran, berarti yang sesuai adalah tentang Al-Quran. Yang enggak. Nah, afwan ya ummi noktoh an azuro ilal jaddah. Kata uminya, maafi muskilah, nggak apa-apa. Tafadholi, silahkan. Baligh salami ilaiha. Kalimat munasibah lil faragh huwa, kalimat yang tepat adalah, kalau ada, berarti ini kita harus banyak kosakata nih nak. Kalau ini. Karena ini tentang kosakata. Dia mau mengunjungi an azuro ilal jaddati. Berarti dia mau minta izin kayaknya. Meminta izin untuk mengunjungi neneknya. Berarti karena ini dia azuronya itu depannya alif, berarti an yang sebelumnya itu juga harus depannya alif. Kita cari yang depannya alif. Yang A sama yang E. Tapi karena dia mau minta izin, berarti kita cari yang bahasa Arabnya meminta izin. Itu adalah yang E. A'zinuka. A'zinuki. Nomor 19. Al-an walidi nukta fil bank huwa amil siddiq fi'il mudhari'. Berarti kita lihat dulu, kalau ditanya fi'il mudhari' kan kata kerja ya. Kita lihat fa'ilnya. Fa'ilnya adalah walidi. Walidi itu perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Terus ini kira-kira dhamirnya apa? Huwa, anta, atau ya? Karena walidi kan ayah saya. Ayahnya itu kan berarti kata ganti orang ketiga ya, karena nggak ada di depan kita. Berarti dia depannya adalah yang ya malu. Kalau tak malu itu untuk anta. Berarti karena ini bukan anta, walidi itu kan bukan kamu, tapi ayah saya. Kata ganti orang ketiga. Berarti bukan ya. Malu itu saya. Tak malin itu kamu perempuan, amala itu dia juga. Tapi karena di sini dimintanya fi'il mudhari, berarti cari yang depannya ada huruf a, nun, alif, nun, ya, dan ta. Sekarang min hiwar sabiqah al kalimah al munasibah lil faragh. Kita lihat dulu teksnya. Hal anta tuhibbu ar-riyadhah al badaniyah? Apakah kamu suka olahraga fisik? Kata Khadijah, "Tob'an, anak uhibbu jiddan." Iya, aku suka banget. Mada tuhibbu minar riyadhah al-badaniyah? Apa yang kamu suka dari olahraga? Olahraga apa yang kamu suka? Anak uhibbu. Kira-kira olahraga yang membutuhkan fisik yang mana? Yang alif kah? Rosailur risalah. Rosailur risalah itu menulis ya, surat menyurat. Ad-darsa belajar, bukan fisik ya. Asibahah berenang. Al-kitabah menulis, al-musyahadah televisi itu menonton TV. Berarti yang cocok adalah asibah, berenang. Ya, oke, kita lanjutkan. Nomor 21. Zainab. Coba kita lihat dulu. Isim fa'il al-munasib lil hiwar. Isim fa'il itu berarti pelaku yang tepat pada percakapan di atas. Kita baca dulu ya.
Ya Sofia, limadza anti tash'irina huznan syadidan? Wahai Sofia, kenapa kamu merasa sedih? Sa'antaqilu min hadhil madrasah ya Zainab, aku akan pindah dari sekolah ini Zainab. Kata Zainabnya, Masya Allah, limadza? Kenapa? Sayarhalu al-ab wa usrati ilal madinati ukhra. Aku akan pindah dengan keluargaku ke kota lain. Abi nuktoh nasyiltun lidzalika yurhilu ilal asimah al-Madinah. Ayahku itu titik rajin, makanya dia dipindahkan ke kota asimah, ibu kota Madinah. Isim fa'ilnya yang sesuai yang mana? Abinya itu titik rajin. Dahibun itu kan pergi ya, pergi yang rajin, kurang cocok banget ya. Yang B, amilun, pekerja yang rajin, cocok. Mu'allimun itu dia berarti pengajar yang rajin. Terus munirun, qadimun. Yang cocok berarti yang amilun, pekerja ya, karena abinya itu bukan pengajar. Lanjut, nomor 22. Atilmis ishtaro qalaman fi syirkah ta'awuniyah at-talabah. Murid itu membeli pulpen di koperasi. Diddu itu lawan kata. Kalau tadi persamaan muradif, kalau diddu lawan kata. Lawan kata dari ishtaro adalah membeli, berarti menjual, yaitu adalah ba'a. Contoh, nomor 23. Ya Abi, qad nadhaftu ghurfati wa ja'altuha munadhifan. Abi, aku sudah bersihin kamarku dan sekarang dia bersih. Fakhirtu bika ya binti. Nokta, fakhirtu bika ya binti. Aku bangga padamu anakku. Maka kalimat al-munasib yang cocok apa? Afwan. Kurang ya, masa dia anaknya bilang aku udah bersihin kamar, dibilangnya afwan. Kayaknya kurang cocok. Mafi muskilah, nggak apa-apa. Kurang juga. Alaisa, bukankah? Kurang. Hal apakah? Ahsanti, bagus yang ini ya. Banyak yang B. Lanjut. Madza hamilta ya Ahmad? Apa yang kamu bawa Ahmad? Noktoh kolami. Ishtaroituhu fit dukkani amama madrasah. Aku membelinya di toko depan sekolah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Kata tunjuk yang sesuai apa? Hadza, hadhihi, tilka, dzalika, ulaika. Hadza kolami. Hadza itu menunjukkan ini untuk laki-laki, bendanya cuma satu. Terus hadhihi menunjukkan ini untuk mu'annas, perempuan, bendanya cuma satu. Tilka itu menunjukkan itu untuk perempuan ya, mu'annas. Dzalika menunjukkan itu untuk laki-laki, bendanya juga cuma satu. Ulaika bendanya banyak. Yang cocok adalah hadza ya. Hadza qalam, karena dia maksudnya ini pulpenku. Nomor 25. Isim musanna, ismul musanna al-mansub lil faragh. Isim musanna yang mansub untuk mengisi titik-titik di atas. Ishtaro itu kira-kira kurosatan bukan musanna ya. Kalau musanna itu berarti dia harus bendanya dua. Ada tandanya bendanya dua. Kurosata ini. Nah ini ya dan nun ini adalah tanda dia musanna. Isnani, dua doang kurang cocok, angka 2. Isnani kurosatin, ini juga kurang cocok karena kalau misalnya ada angka 2, isnani harusnya di sini 2 juga, kurosata ini. Isnani kurosata ini baru benar. Tapi kalau isnani kurosatin nggak benar. Kurosatin isnani, ini juga kurang. Berarti yang cocok adalah kurosata ini. Ingat kalau musanna angka 2 benda itu tandanya cirinya adalah ya sukun dan nun di belakangnya ya. Nomor 26. Langsung aja kita lihat pertanyaannya. Fi'il madhi minal maqalati as-sabiqah. Fi'il madhi kata kerja lampau dari paragraf di atas yang sebelumnya. Kalau fi'il madhi kata kerja itu nak
Kata kerja itu isinya terdiri dari 3 huruf. Rata-rata terdiri dari 3 huruf. Dan kata kerja tidak ada yang diawali oleh alif lam. Dan juga kata kerja itu kalau sudah 3 huruf, dia tidak diawali oleh huruf alif, nun, ya, ta atau anita. Karena kalau huruf-huruf yang diawali oleh huruf anita berarti dia fi'il mudhari. Nah, sekarang ini coba. Berarti yang alif, yanamu ini bukan fi'il mudhari, bukan fi'il madhi, dia fi'il mudhari karena diawali oleh ya. Istaiqodho fi'il madhi, betul. Tapi karena di sini jawabannya udah ada fi'il mudhari berarti salah ya, yang alif salah. Yang ba, wasaba fi'il madhi, shola fi'il madhi, irtafa'a fi'il madhi, da'a fi'il madhi, berarti betul. Yang C, yanamu, depannya yanamu juga. Pokoknya kalau depannya ya bukan ya, ini bukan. Yang D, halbi ini bukan kata kerja, dia adalah idhofah. Oke, berarti jawabannya yang benar adalah yang D. Selanjutnya nomor 27. Umar. Hadzal kitabu jayyid jiddan. Wajib 'alaika qara'tuhu aydan. Ini buku bagus banget. Wajib bagimu untuk membacanya juga. Fatih jawab, ahada sahih, apakah benar? Nuktah an asta'iru hadzal kitab. Ingat kalau misalnya ada an berarti dia sebelumnya fi'il dan setelahnya fi'il. Nah, setelah fi'il setelah an itu depannya sudah a, menunjukkan aku, domir aku ya, ana. Berarti fi'il sebelumnya juga harusnya a atau yang menunjukkan tentang aku. Nah, yang menunjukkan tentang aku yang mana? Tafadholi. Ini kurang cocok. Silahkan, persilahkan aku. Nah, yang cocok adalah samahli. Bolehkah aku yang ini? Nomor 28. Lau samahti sa'idni ya Zainab, madza tusa'iduni? Nota hadhil mahfadhu min fadli. Lau samahti, bolehkah aku meminta bantuanmu wahai Zainab? Madza tusa'idni? Apa yang salah. Lau samahti, bolehkah aku membantumu Zainab? Terus kata Zainabnya, madza tusa'idni? Apa yang ingin kamu bantukan? Maksudnya mau bantuin apa? Kata Salmanya, nukta hadhil mahfadhu min fadlik. Berarti kalau misalnya meminta tolong, berarti dia harus pakai fi'il amr ya. Berarti ihmil. Ihmil hadha. Ihmili. Oh, karena perempuan, dia bukan pakainya ihmil ya. Ini kan perempuan, berarti pakainya yang ini, yang bawah. Ihmili. Oke, kita lanjut. Nomor 29. Yaktubu at-talibu ba'dal akhbar, thumma yu'tiha al-musyrif. Isim tafdil al-munasib. Kok ininya al-akhbar? Berarti dia harus yang muzakkar, karena dia kan muzakkar ya. Berarti cari yang muzakkar. A, B nggak mungkin kan, karena dia mu'annas. Yang C, dia tapi harokatnya sukun, berarti dia bukan nih jawabannya. Harus sesuai, karena ini na'at man'ut ya. Kalau akhbarnya dilihat ada alif lam, berarti cari yang ada alif lam juga. Nah, yang paling cocok adalah yang ini, karena dia alif lam dan harokatnya sama, al-akhbari, al-jadidi. Belakangnya sama ya. Sekarang nomor 30. Al-kalimah al-munasibah lil faragh hiya, kata yang tepat. Dilihat katanya di sini. Ya sahibi hal dhahabta ilal maqsaf, temanku apakah kamu mau ke kantin? Lama, belum, bal sa'adhabu ila hunak, tapi aku akan ke sana gitu. Hal tasmahuli, bolehkah aku nukta hunaka, kata Zainnya, tob'an, syukran kathiron. Baik, terima kasih. Yang cocok adalah, kalau dari artinya adalah urafiquka. Bolehkah aku menemanimu, urafiquka? 31.
Nah, na'at min maqaliba as-sabiqah. Disuruh cari na'at man'ut dari paragraf di atas. Langsung ke jawabannya aja. Na'at man'ut dia harus sama antara alif lam dari kedua katanya dan ma'rifah nakirah. Kita lihat yang alif. Sihatul jasadi. Yang satu ada alif lam, yang satu enggak. Berarti dia bukan na'at man'ut nih. Bukan termasuk ya. Berarti alif bukan. Yang ba masih sama. Yang satu alif lam, satu enggak. Berarti enggak termasuk. Yang C juga sama ya, dia nggak termasuk. Nah yang B, yang ini nggak ada alif lam, ini nggak ada, oke betul. Ini nggak ada, oke betul. Yang D, yang E satu alif lam, satu nggak ada alif lam, satunya ada. Berarti yang jawabannya adalah yang D. Kalau na'at man'ut harus sama semua ya. Oke, nomor 32. Al-kalimah al-munasiba alati tushmilu dhamiran mutasil. Kita langsung ke titik-titik ya. Summa, noktoh. Kalau ada summa, berarti dia harus sama nih antara kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang akhirnya. Berarti depannya harus sama. Depannya adalah nun, ya. Cari yang depannya nun. Yang depannya nun adalah yang C, D, baru C dan D saja, ya. Berarti jawabannya adalah C dan D. Nah, kita lihat artinya. Ijlisi fi makanika limuqal balatid dars. Duduklah di tempatmu. Sebentar lagi ba'da qalil satati al ustadzah. Ba'da qalil ustazah akan datang. Thayyib, syukran ya ukhti. Baik, terima kasih ukhti. Nasta'iddu, kita akan bersiap-siap. Kemudian nantadhiru, karena dia mau menunggunya, ustazah perempuan ya, berarti kita yang D. Ya, nomor 33. Al-ibaru al-munasiba anisyuk lil farog hiya. Kita lihat dulu ya percakapannya. Hal tahtaju ilal musa'adati li tahlili hadas soal. Apakah kamu tahtaju membutuhkan ilal musa'adati, pertolonganku, li tahlili, untuk mengisi, untuk menjawab hadas soal. Soal ini, kata Umar ya, anta rajulun muhadzibun. Kamu baik banget. Gitu. Nukta ala musa'adatika. Yang cocok yang mana? Yang ini ya, yang D ya. Syukran, jazakallahu khairan. Terima kasih. 24. Al-makanu ladzi yustakhdimu litauqifus sayyarah. Tempat untuk menunggu. Yes, litauqif, tempat berhentinya mobil. Itu adalah mauqifus sayyarah, terminal ya. Dakul jaros. Nah, kalau misalnya ada jaros itu bel. Kata kerja yang cocok itu adalah daku, ya. Diingat. Daku itu adalah kata kerja yang cocok untuk bel. Bel berbunyi madrasatina di sekolah kami fi sa'atis sabi'ah pada jam 7 illa khamsin. Jam 7 lewat 5 menit. Tumma qira'at tulabul Qur'an. Kemudian siswa-siswa membaca Al-Qur'an isyrina daqaiq, 20 menit. Faidan, maka yabda'ud dars. Pelajaran itu dimulai di jam berapa? Kan jam 7 lewat 5 mereka masuk. Terus 20 menit mereka baca Quran. Berarti pelajaran dimulai kira-kira adalah jam 7:30. Yaitu adalah bahasa Arabnya as-sabi'atu wan nisfu, ya. Alif. Oke, kita bahasnya sampai nomor 35 aja. Nah, video ini kalian perhatikan, kalian ulang-ulang lagi clue-cluenya apa. Jadi nanti ketika mengikuti US kalian tahu ya. Yang butuh diingat adalah perbanyak kosakata kalian, dihafalkan tadi kosakata yang ada. Oke, insya Allah sekian dari Miss gitu aja. Sanaftatim hadat dars biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.